Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan UTBK dan persyaratan yang dibawa pada saat pelaksanaan UTBK 2022. Yang pertama, sebelum pelaksanaan ujian, panitia melakukan sterilisasi ruang ujian termasuk kursi dan meja yang dilakukan sehari sebelum UTBK. Kemudian peserta yang akan ikut ujian diimbau untuk sarapan terlebih dahulu dan mempersiapkan kelengkapan ujian. Jadi kenapa disuruh sarapan? Karena waktu pelaksanaannya itu cukup lama. Kemudian persyaratan atau kelengkapan apa saja yang harus dibawa untuk peserta UTBK. Nah, untuk angkatan 2022 wajib bawa kartu tanda peserta UTBK. Jadi kartunya jangan sampai terlupakan. Jadi untuk adik-adik yang mau melaksanakan ujian harus sudah ngeprint kartu tanda peserta UTBK. Kemudian harus menyatakan juga surat keterangan kelas 12. Nah, ini bagi yang masih belum mempunyai surat keterangan lulus. Kalau misalkan sudah punya keterangan surat lulus, berarti itu juga dibawa SKL. Kemudian harus membawa identitas diri seperti KTP atau SIM. Jadi kalau misalkan membawa dua-duanya lebih baik. Jadi KTP dengan SIM. Kalau misalkan cuman punya KTP, belum punya SIM, jadi bawa KTP saja. Tidak mungkin kan kita ujiannya sudah dekat, masih mau daftar SIM. Kalau misalkan umur di bawah 17, berarti otomatis punya kartu pelajar. Untuk di bawah 17 berarti kan belum punya KTP, berarti harus sudah punya kartu pelajar. Jadi nanti disampaikan pada panitia UTBK. Kemudian untuk angkatan lulusan 2020 dan 2021 membawa ijazah atau legalisir ijazah. Dan juga kartu tanda peserta UTBK-nya, kemudian identitas diri seperti yang tadi, jadi KTP dan SIM. Nah, itu untuk kelengkapan ujian yang harus dibawa. Kemudian yang ketiga, peserta diwajibkan sudah tahu ruangan ujian di laman PTN. Jadi di tempat PTN yang mau ujikan itu sudah tahu. Kemudian nanti di sana akan disediakan denah untuk mengetahui. Kemudian peserta dihimbau tiba 30 menit sebelum ujian. Nah, itu pelaksanaan sebelum ujian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menjelang masuk ruangan ujian. Yang pertama, pengantar hanya diperbolehkan melakukan drop off dan tidak diperkenankan berada di sekitar lokasi ujian. Kemudian denah lokasi ujian disediakan bagi para peserta. Jadi untuk denahnya sudah ada di sana. Jadi kalau kita cari ruangannya, jadi bisa cek dari denah. Kemudian panitia menyiapkan masker cadangan dan hand sanitizer di tempat yang strategis. Jadi misalkan adik-adik ada yang lupa membawa masker, berarti di sana sudah disediakan. Tapi alangkah baiknya bawa masker dari rumah. Takutnya kendalanya tidak bawa semua. Nah, kemudian selanjutnya peserta dihimbau tetap menjaga kebersihan. Nah, seperti cuci tangan, kemudian selanjutnya lokasi transit disediakan di dekat lokasi ujian dan peserta diimbau untuk menjaga jarak. Jadi menjaga jarak satu sama lain. Jadi mengikuti protokol kesehatan. Kemudian sebelum masuk ke ruangan ujian, ponsel dalam keadaan mati dan dimasukkan ke tas masing-masing. Nah, ini adik-adik harus benar-benar mematikan ponselnya dan masukkan dalam tas. Nanti tasnya itu ada tempat khusus untuk menaruh tas. Kemudian ponselnya di dalam. Jadi sebelum masuk tasnya
itu akan diperiksa juga ponselnya masih di saku atau tidak. Jadi benar-benar diperiksa secara ketat. Nah, itu menjelang masuk ruang ujian. Untuk selanjutnya yaitu di dalam ruangan dan saat ujian. Peserta masuk satu persatu lalu meletakkan tas di tempat yang sudah ditentukan. Peserta menempati komputer sesuai dengan nomor peserta. Kemudian peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dan foto menghadap ke atas. Peserta yang kehilangan kartu tanda peserta harus segera melapor dan ditindaklanjuti. Peserta mendengarkan tata tertib yang dibacakan oleh panitia, kemudian menyiapkan identitas dan dokumen yang akan diperiksa oleh petugas. Petugas mengisi daftar hadir dan mengabsen peserta satu persatu. Kemudian peserta melakukan tutorial dengan memasukkan nomor peserta dan NIS. Kemudian kalau sudah kita memasukkan nilai NIS-nya, maka peserta menerima token ujian untuk melakukan ujian yang sesungguhnya. Kemudian panitia akan mempersilahkan peserta pergi ke toilet bagi yang membutuhkan sebelum ujian itu dimulai. Jadi kita bisa izin dulu ke toilet sebelum melaksanakan itu dilaksanakan. Kemudian peserta memulai ujian dengan memasukkan nomor peserta dan token ujian yang sudah didapat. Jadi kita memasukkan NIS dulu, kemudian nanti akan dapat token. Nah, baru nanti bisa memulai ujian dengan memasukkan nomor peserta dan token ujian itu. Kemudian peserta yang membutuhkan dapat meminta kertas buram kepada panitia. Nah, sebagai oret-oretan. Nah, diperbolehkan. Kemudian, sebelum ujian berakhir, panitia akan memberikan peringatan waktu. Jadi, misalkan waktunya tinggal 10 menit atau tinggal 5 menit, maka panitia itu akan memberikan peringatan bahwa ujian sudah hampir selesai. Nah, itu untuk di dalam ruangan dan saat ujian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu setelah pelaksanaan ujian. Nah, setelah pelaksanaan ujian selesai, peserta tetap duduk menunggu dipersilahkan keluar, kemudian peserta diinstruksikan keluar satu persatu. Peserta keluar ruangan melalui jalan yang ditunjukkan panitia. Kemudian panitia melakukan sterilisasi ruangan untuk sesi berikutnya. Nah, sesampai di rumah, peserta dihimbau untuk langsung berganti pakaian dan membersihkan diri guna menghindari penyebaran virus. Nah, itu untuk mekanisme pelaksanaan UTBK 2022. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk adik-adik yang mau melaksanakan UTBK. Tetap semangat. Gitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran bisa langsung di kolom komentar atau ada yang ditanyakan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.